Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Revania Diamanda, NIM 23002126 dari Departemen Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai perkembangan public relation. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan dosen pengampu saya, yaitu Bapak Dr. Hanif Al-Qadri MPD dan Ibu Dr. Merika Setiawati MPD dalam mata kuliah Manajemen Hubungan Masyarakat. Selanjutnya materi yang akan saya jelaskan ialah perkembangan public relation. Public relation adalah suatu usaha yang sengaja dilakukan atau direncanakan secara detail berkesinambungan untuk menciptakan saling pemahaman antara lembaga dengan masyarakat atau dari lembaga tersebut. Sebagai ilmu pengetahuan, hubungan masyarakat atau humas relatif sangat baru untuk bangsa Indonesia. Tetapi perkembangannya di dunia atau internasional sudah terkenal lama. Hubungan masyarakat atau public relation merupakan gabungan dari berbagai macam ilmu dan termasuk ke dalam jajaran ilmu-ilmu sosial seperti ilmu politik, ekonomi, sejarah, sosiologi, bahkan ilmu komunikasi. Ilmu dari public relation muncul pada abad 20 yang tepatnya di negara Amerika Serikat. Hubungan masyarakat atau humas lahirnya karena adanya kemajuan dalam berbagai bidang kehidupan. Adanya kemajuan atau perbuatan dari masyarakat yang memisahkan manusia ke dalam kelompok-kelompok dalam tujuan yang tidak sama. Untuk mencapai tujuan itu diperlukan adanya kerjasama belah pihak demi kepentingan bersama. Pada saat terjadinya revolusi industri, saat itulah pemicu lahirnya kehumasan atau public relation. Humas pada prinsipnya mempunyai fungsi untuk menumbuhkan relasi baik antar setiap komponen masyarakat, menumbuhkan motivasi, dan menjadi proaktif. Publik yang dimaksud dalam public relation adalah kelompok atau publik yang terkait dalam pelaksanaan fungsi-fungsi kehumasan baik internal maupun eksternal. Sejarah perkembangan public relation. Nah, dalam sejarah perkembangan public relation ada Bapak Public Relation, yaitu Bapak internasional ialah Livy Ledbetter Lee. Nah, pada tahun 1906, Livy pada saat itu berhasil menanggulangi kelumpuhan industri batubara yang saat itu hampir terjadi di Amerika Serikat. Livy seorang wartawan yang sifatnya menulis berita atau mencari tahu sumber-sumber informasi berbagai sumber data fakta-faktanya. Gagasan atau pemikiran Livy dalam mengembangkan perbaikan yang dideklarasikan yang dinamakan Declaration of Principle. Jadi ada prinsip-prinsip yang dideklarasikan. Pada saat itu ilmu atau ada batas yang luar biasa antara manajemen pengambilan kebijakan dengan level masyarakat. Hadirnya Livy menjembatani. Nah, sehingga isi salah satu dari Declaration of Principle membuat publik yang selama ini dianggap bodoh, yang selama ini tidak diperhitungkan dan dianggap sebagai level kedua sekarang menjadi diabaikan. Kronologis perkembangan public relation. Pada tahun 1865, publik masih dianggap tidak punya kepentingan untuk industri. Bahkan saat itu publik baik internal maupun eksternal masih dianggap bodoh karena tidak memberikan pengakuan apapun pada pengambilan kebijakan. Nah, kemudian perkembangan tahun 1900 sampai 1918 mulai publik diberi informasi dan dilayani pasca terjadinya revolusi industri. Kemudian pada tahun 1918 sampai 1995 publik diberi pendidikan dan mulai dihargai karena perusahaan dan lembaga atau sesuai menganggap penting, baik itu masyarakat, publik internal maupun publik eksternal. Pada tahun 1925 di New York atau Amerika, public relation mulai dianggap sebagai sebuah pendidikan tinggi resmi. Nah, jadi jika abad ke-90 sudah mulai program studi bermunculan saat setelah terjadinya revolusi industri. Bentuknya program studi atau mata kuliah. Tetapi sejak 1925 hubungan masyarakat sudah menjadi perguruan tinggi. Nah, jika dikajikan dengan di Indonesia,
itu sekitaran mata kuliah, baru beberapa mata kuliah, sekian SKS dan tidak semua jurusan bisa diambil. Nah, pada tahun 1928 di Belanda memasuki pendidikan tinggi Public Relation. Nah, sudah mulai masuk pendidikan tinggi dan bahkan di Belanda sudah menjadi fakultas Public Relation. Nah, di samping itu banyak diadakan berbagai macam kursus yang bermutu hampir di seluruh sektor di perusahaan atau lembaga. Nah, pada tahun 1945 sampai 1988, Public Relation mulai terbuka dan mulai paham mengetahui hal-hal yang sebenarnya penting memahami ilmu Public Relation. Perkembangan di tahun 1968 yang menjadi pusat perhatian terkait dengan perkembangan Public Relation adalah Amerika, Eropa, serta Belanda. Belanda mengalami perkembangan pesat lebih ke arah ilmiah karena penelitian yang rutin secara kontinu dilakukannya. Sedangkan di Amerika itu justru stabil. Nah, mereka menganggap bahwa public relation hanya dimanfaatkan untuk batas dari konsep bisnis saja. Pada tahun 1979 sampai 1990, profesional atau internasional mulai memasuki globalisasi dalam perubahan mental dan kualitas pada tahun 1990 sampai sekarang. Nah, pada tahun 1990 sampai sekarang terjadi perubahan mental, kualitas, dan pola pikir, dan termasuk sudut pandang, sikap dan pola perilaku secara nasional atau internasional. Perkembangan public relation tahun 1990 sampai sekarang yang selanjutnya ialah membangun kerjasama secara lokal, bahwa perlu adanya kerjasama lokal, nasional maupun internasional. Mulai perkembangan itu membuat setiap orang memulai saling belajar baik di bidang politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, baik ilmu pengetahuan sesuai dengan kebutuhan era global. Selanjutnya perkembangan public relation di Indonesia. Pada saat orang sudah mulai mengenal public relation di tahun 1880, kita baru paham atau Indonesia baru paham dan berkembangnya di tahun 1944. Pada saat konvensi hubungan masyarakat tahun 90-an, IFI saat itulah di Indonesia tanggal 18 Agustus 1945 ketika Bung Karno memutuskan menunda sidang PPKI. Nah, pada saat itu disinyalir dengan memanfaatkan pers sebagai salah satu sumber dari keilmuan public relation. Nah, salah satu sumber dari keilmuan public relation di Indonesia sudah mulai memahami arti pentingnya public relation, sehingga proses negosiasi yang akan disampaikan oleh Bung Karno saat itu mulai sidang PPKI kemudian tidak disampaikan secara langsung, tetapi itu melalui Dewan Pers. Pada saat itu Bung Karno bersama timnya merumuskan Undang-Undang Dasar. Keotentikan sejarah atau hubungan masyarakat berkembang muncul adanya sejak proklamasi 17 Agustus 1945. Nah, kemudian saat itu juga proyek mercusuar berbentuk citra atau RRI dan TVRI terkait. Nah, proklamasi 17 Agustus 1945 membuat perkembangan munculnya badan-badan yang sifatnya terkait dengan publik seperti Depen, Setnek, juru bicara dan Depkominfo. Pasca proklamasi tahun 1945 dengan memanfaatkan banyak media, kemudian pada tahun 1962 dianggap cikal bakal pembentukan humas di Indonesia secara resmi melalui Presidium Kabinet Perdana Menteri Juanda. Tahun 1967 perkembangan sampai 1971 terbentuk satu wadah berupa Badan Koordinasi Kehumasan. Nah, pemerintah dan didirikan koordinasi antar humas lembaga tinggi negara yang disingkat dengan BAKOR atau Badan Koordinasi. Nah, pada tahun 1972 sampai 1973 muncul public relation di kalangan profesional pada lembaga swasta yang ditandai dengan didirikannya satu wadah yaitu Perhumas pada tahun 15 Desember 1972. Pendirinya adalah Wardiman Joyodiningrat, Marah Turus, dan Nana Sutresna. Nah, pada tanggal 10 April sekitar 87 di Jakarta dibentuk wadah proper yaitu APRI, yaitu Asosiasi Perusahaan Public Relation Independen, yang bertujuan untuk mewujudkan fungsi public relation yang jujur, bertanggung jawab, memiliki kode etik yang jelas,
serta memberikan informasi kepada klien bahwa APRI memberikan nasihat dalam public relation, serta mengembangkan kepercayaan umum atas public relation ke dalam masyarakat. Sedangkan pada tanggal 27 November 1995 dianggap sebagai satu titik berkembangnya public relation di Indonesia dengan dibentuknya Himpunan Humas Hotel Berbintang. Nah, perkembangan public relation dalam tahap demi tahap ialah dalam kajian ilmu public relation melahirkan berbagai teori dan paradigma serta termasuk konsep public relation itu sendiri. Sedangkan secara profesi, public relation adalah alat atau fungsi untuk kegiatan yang bersifat praktis. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.